Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Pengaruh kepemilikan non-pengendali. Ketika anak perusahaan dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, pendekatan umum yang digunakan untuk konsolidasi sama dengan yang dibahas pada materi sebelumnya. Akan tetapi, prosedur konsolidasi harus dimodifikasi sedikit untuk mengakui kepemilikan non-pengendalian. Perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasi pun harus memasukkan kepemilikan non-pengendalian. Selanjutnya, laba bersih konsolidasi. Penghitungan laba bersih konsolidasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pendekatan tambahan. Yang kedua, perhitungan residu. Sebagai contoh, PT Idaman memiliki 80% saham PT Amanah yang dibeli pada nilai bukunya. Selama tahun 2001, PT Amanah melaporkan laba bersih sebesar 25 juta, sementara PT Idaman melaporkan laba sebesar 100 juta dan hasil operasinya sendiri dan pendapatan dengan metode ekuitas sebesar 20 juta. Dapat dilihat pada tabel laba bersih konsolidasi. Selanjutnya adalah saldo laba konsolidasi. Saldo laba konsolidasi adalah bagian dari laba tidak terdistribusikan perusahaan yang dikonsolidasi dan dimiliki oleh pemegang saham induk perusahaan. Contoh, PT Idaman membeli 80% Amanah pada 1 Januari 2001 dan mencatat investasi dengan menggunakan ekuitas. Dapat dilihat pada tabel saldo laba konsolidasi, yaitu tertera saldo laba 1 Januari 2001 PT Idaman sebesar 400 juta sedangkan PT Amanah sebesar 250 juta. Selanjutnya laba bersih pada 2001 PT Idaman sebesar 120 juta sedangkan PT Amanah sebesar 25 juta. Dividen 2001 PT Idaman sebesar 30 juta dalam kredit dan PT Amanah sebesar 10 juta dalam kredit. Selanjutnya saldo pada 31 Desember 2001 PT Idaman sebesar 490 juta sedangkan PT Amanah sebesar 265 juta. Laba bersih pada 2002 PT Idaman sebesar 148 juta sedangkan PT Amanah sebesar 35 juta. Lalu dividen 2002 PT Idaman sebesar 30 juta dalam kredit sedangkan PT Amanah sebesar 10 juta dalam kredit. Dan yang terakhir yaitu saldo laba pada 31 Desember 2002 PT Idaman sebesar 608 juta sedangkan PT Amanah sebesar 290 juta. Saldo laba konsolidasi. Saldo laba konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2002, 2 tahun setelah tanggal penggabungan. Saldo laba PT Idaman 31 Desember 2001 sebesar 608 juta rupiah. Ekuitas akrual di PT Amanah sejak akuisisi 25 juta rupiah ditambah 35 juta rupiah dikali 0,80 sama dengan 48 juta rupiah. Saldo laba PT Idaman dari hasil operasi sendiri 31 Desember 2002 560 juta rupiah. Bagian PT Idaman atas laba bersih PT Amanah sejak akuisisi 60 juta dikali 0,80 sama dengan 48 juta rupiah. Saldo laba bersih 31 Desember 2002 sebesar 608 juta rupiah. Format kertas kerja. Kertas kerja yang digunakan pada bab 4 digunakan ketika kepemilikan pada anak kurang dari seluruhnya dengan memodifikasi minor. Klaim kepemilikan non-pengendali atas laba dan aset anak perusahaan harus dimasukkan dalam kertas kerja.
Klaim kepemilikan non-pengendali atas laba anak perusahaan yang dihitung sebesar proporsi bagian kepemilikan non-pengendali atas laba anak perusahaan dikurangkan di bagian paling bawah kertas kerja pada bagian laporan laba rugi untuk memperoleh laba bersih konsolidasi. Klaim kepemilikan non-pengendali atas aset anak perusahaan yang dihitung sebesar proporsi bagian kepemilikan non-pengendali atas aset anak perusahaan ditambahkan di bagian paling bawah kertas kerja pada bagian kredit neraca. Baik klaim kepemilikan non-pengendali atas laba maupun aset bersih dimasukkan ke dalam kertas kerja melalui jurnal eliminasi dan dibawa ke kolom konsolidasi. Penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi. PT Induk membeli saham biasa beredar dari PT Anak seharga Rp310 juta. Biaya nilai perolehan investasi sebesar Rp310 juta. Nilai buku saham biasa PT Anak Rp200 juta. Saldo laba PT Anak Rp100 juta. 80% bagian dari induk dikali 0,80 Rp 310 juta. Perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan sebesar Rp70 juta. PT Induk mencatat akuisisi saham di pembukuannya pada tanggal penggabungan usaha dengan ayat jurnal sebagai berikut. Investasi pada saham PT Anak pada kas yang nominalnya Rp310 juta. Keterangannya mencatat pembelian saham PT Anak. Aset PT Induk dan PT Anak. Kas di PT Induk Rp40 juta, PT Anak Rp50 juta. Piutang dagang PT Induk Rp75 juta, PT Anak Rp50 juta. Persediaan PT Induk Rp100 juta, PT Anak Rp60 juta. Tanah PT Induk Rp175 juta, di PT Anak Rp40 juta. Bangunan dan peralatan PT Induk Rp800 juta, PT Anak Rp600 juta. Akumulasi penyusutan PT Induk Rp400 juta, di PT Anak Rp600 juta. Investasi pada saham PT Anak itu Rp310 juta. Di total hitungannya PT Induk senilai Rp1.100 juta, PT Anak totalnya Rp500 juta. Kewajiban dan ekuitas utang dagang PT Induk Rp100 juta, PT Anak Rp100 juta. Utang obligasi PT Induk Rp200 juta, PT Anak Rp100 juta. Saham biasa PT Induk Rp500 juta, PT Anak Rp200 juta. Laba ditahan PT Induk Rp300 juta, PT Anak Rp100 juta. Di total PT Induk senilai Rp1.100 juta, PT Anak Rp500 juta. Persediaan nilai buku Rp60 juta, persediaan nilai wajar Rp65 juta, persediaan kenaikan nilai wajar Rp5 juta, persediaan 80% bagian PT Induk Rp4 juta. Tanah Rp40 juta, dinilai wajar Rp50 juta. Tanah kenaikan nilai wajar Rp10 juta. Tanah bagian PT Induk Rp8 juta. Bangunan nilai buku Rp300 juta, nilai wajar Rp360 juta. Kenaikan nilai wajarnya Rp60 juta, 80% bagian PT Induk Rp48 juta. 2. Saham biasa PT Anak Rp200 juta, saldo laba 1 Januari itu Rp100 juta, diferensial Rp70 juta. Investasi pada saham anak pada saham PT Anak Rp310 juta. Kepemilikan non pengendali Rp60 juta.
Mengeliminasi saldo investasi awal dan memunculkan kepemilikan non-pengendali. 3. Persediaan 4 juta rupiah, tanah 8 juta rupiah, bangunan dan peralatan 48 juta rupiah, goodwill 10 juta rupiah, diferensial 70 juta rupiah. Mengalokasikan diferensial. Pelepasan aset anak perusahaan yang terkait diferensial. Apabila anak perusahaan melepaskan aset dan merupakan salah satu aset yang mendapat alokasi diferensial dalam kertas kerja konsolidasi, maka akan mempengaruhi laba metode ekuitas yang dicatat induk perusahaan dan laba konsolidasi. 2. Bagian sisa diferensial pembelian yang belum diamortisasi yang terkait dengan aset yang dijual tersebut harus dihapuskan oleh induk dalam metode ekuitas sebagai pengurangan akun pendapatan dari anak perusahaan dan investasi. 3. Dalam konsolidasi, bagian diferensial pembelian yang belum diamortasi harus sebagai penyesuaian atas laba konsolidasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan.